Alpukat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, Puspitasari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar, Kusuma Dewi. Jangan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jroning segara iso dititeni, jroning ati sapa sing ngerteni. Jangan ragu-ragu, Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Sidi. Malam itu bulan purnama bersinar terang benderang. Kabut tipis menyapu lereng-lereng gunung Penanggungan. Padepokan Indra Kilat terlelap. Suasana menjadi syahdu. Resi Wiyasa masih duduk di serambi pondok bersama dua orang putrinya.
Pertapa yang sudah lanjut usia itu tengah menceritakan perihal sejarah perkawinannya dengan istrinya puluhan tahun yang silam. Sementara Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi mendengarkan dengan penuh seksama sambil sesekali bertanya. Waktu itu, ayah sudah menjadi pendekar. Aku baru saja turun gunung setelah selesai berburu pada seorang pertapa di lereng Semeru. Beliau bernama Resi Masanjaya, tapi biasa dipanggil Ki Lemah Tulis, karena asalnya dari desa Lemah Tulis di kaki Gunung Welirang. Saat itu pamanmu Janardana juga sudah berguru di sana, tapi belum saatnya turun gunung. Bahkan usianya masih terlalu muda. Baru beberapa tahun kemudian, dia selesai menamatkan pelajarannya dan mendirikan padepokan di Antahpura sampai sekarang. Waktu itu, apakah ayah sudah menguasai ilmu pukulan Pangracut Sukma seperti sekarang? Ilmu pukulan Pangracut Sukma tidak pernah berhenti berkembang. Artinya, bobot pukulan Pangracut Sukma sangat tergantung dari kematangan jiwa sang pendekar. Kapan ayah pertama kali bertemu dengan ibu? Iya. 3 hari kemudian setelah aku turun dari lereng Semeru. Tahun yang silam, lereng-lereng Gunung Semeru diselimuti kabut ketika seorang pemuda berbadan tegap bergerak lincah di antara bongkahan-bongkahan batu besar yang teronggok di sana-sini. Suatu saat, dia harus melompati semak belukar. Dan pada saat lain, dia menyeberangi sungai-sungai kecil yang sangat bening serta dingin airnya. Pemuda itu terus meluncur turun gunung dengan langkah-langkah yang ringan. Sementara dadanya yang bidang penuh gelora 1000 cita-cita. Masa depan yang cerah terbentang luas di hadapannya. Di sebuah kelokan tebing yang tinggi, pemuda itu berhenti. Kepalanya tengadah ke atas, menatap langit biru di kejauhan sana. 2 ekor burung candrasa terbang berkejaran di udara bebas. Sekarang aku bebas. Aku akan terbang seperti burung candrasa. Sudah kulewati semua pahit getir hidup di padepokan. Sudah banyak ilmu yang kutimba. Dan sekarang aku mempunyai ilmu Pangracut Sukma. Sesuai pesan guru, aku harus mengamalkan ilmu itu untuk masyarakat luas. Menolong yang lemah, membantu yang tertindas. Pemuda yang tak lain adalah Resi Wiyasa kembali meluncur turun. Ketika memasuki sebuah perkampungan penduduk, baru dia merasakan berhadapan dengan masyarakat manusia yang selama ini ditinggalkannya. Desa demi desa dilewatinya. 3 hari telah berlalu, dan Resi Wiyasa tidak mengalami sesuatu apapun sampai hari yang keempat. Ketika itu, hujan lebat bercampur angin. Wiyasa muda berteduh di bawah pohon yang rindang. Sebagian pakaiannya sudah mulai basah, dan wajahnya sekali waktu kecipratan air. Anak muda itu terkejut, karena rupanya dia tidak sendirian di situ. Ada seseorang bersamanya, dan jelas seseorang itu perempuan. Wiyasa muda tersentak begitu perempuan itu berpaling, dan mereka bertatap pandang. Sesaat lamanya, Wiyasa muda terpana. Matanya tidak lepas dari wajah perempuan tersebut, dan rambutnya yang tergerai memanjang indah, berkilauan laksana intan berlian. Perempuan itu kembali memutar kepalanya, dan matanya dilayangkan ke depan, menatap air hujan yang dihempaskan angin kencang.
Siapa kau? Sudah lama di sini. Kok aku tadi tidak melihatmu? Perempuan cantik itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Wiyasa Muda. Sepertinya dia sedang mengalami sesuatu. Wiyasa Muda menjadi penasaran. Tiba-tiba perempuan itu kembali membuatnya tersentak. Hei, mau kemana? Tunggu. Kau belum sebutkan namamu. Dan di mana rumahmu? Perempuan cantik berambut panjang itu tidak menghiraukan teriakan-teriakan Wiyasa Muda. Dia terus berlari menghambur ke tengah-tengah lebatnya hujan. Sesaat Wiyasa Muda hanya melihat tingkah laku perempuan aneh tersebut. Tapi setelah tubuh perempuan itu lenyap di balik pepohonan, Wiyasa Muda secepat kilat melompat dan dia pun sudah berlari-lari di tengah hujan lebat. Wiyasa Muda berdiri merunduk di balik rimbunan belugal. Dia kembali terpana begitu melihat perempuan cantik yang ditemuinya di bawah pohon sekarang sudah melompat ke sana kemari menghindari serangan 4 orang laki-laki. Pertarungan berlangsung sengit. 4 orang laki-laki yang nampaknya bermaksud kurang baik itu semakin penasaran karena gerakan perempuan cantik tersebut sangat lincah seperti burung serigala. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berhasil menyentuhnya. Perempuan itu seperti melayang-layang di atas permukaan tanah dan hampir seluruh jurus yang diperlihatkan mirip sebuah tarian. Indah, sangat indah untuk dipandang. Dan kelihatannya perempuan cantik tersebut sama sekali tidak mengkhawatirkan apa-apa, khususnya mengenai keselamatan dirinya. Sepertinya dia mampu menandingi 4 orang laki-laki yang mengeroyoknya. Namun begitu, Wiyasa Muda terdorong oleh darah mudanya, tak mau tinggal diam. Dia segera keluar dari tempat persembunyiannya dan menghambur ke tengah-tengah gelanggang pertarungan. Kurang ajar. Siapa orang ini? Berani sekali dia mengganggu kita. Gara-gara dia, gadis itu kabur lagi, Kakang. Susah payah kita menemukannya. Dan kita sudah hampir dapat meringkusnya. Keparat. Tiba-tiba orang ini datang dan semuanya menjadi buyar. Hei, siapa kamu? Hah? Namaku Wiyasa. Aku cantrik padepokan lereng Semeru. Resi Mahasanjaya nama guruku. Kamu pasti tahu apa kesalahanmu. Aku melihat kalian mengeroyok seorang gadis. Lalu aku datang menolongnya. Apakah itu yang kalian anggap kesalahan? Iya, itu kesalahan kamu. Ikut campur urusan orang lain. Kalau memang itu dianggap salah, biarlah aku akan bertanggung jawab. Hei, biasa. Kau mengaku seorang cantrik padepokan. Sedikit banyak pasti kau punya simpanan ilmu. Tapi kami tidak gentar. Sebab kami berempat. Dan kamu sendirian saja. Ayo, tangkap dia. Kalau melawan, bunuh saja. Karena 4 orang pendekar tak dikenal langsung mencabut senjata, Wiyasa Muda juga segera menghunus kerisnya. Dalam waktu singkat, mereka sudah terlibat dalam permainan jurus-jurus maut. Walaupun kemampuan kanuragannya lebih tinggi, namun karena harus menghadapi 4 orang pendekar sekaligus, maka Wiyasa Muda bertarung dengan sangat hati-hati. Suatu saat, dia mendapat kesempatan yang cukup baik untuk menyudahi perlawanan salah seorang pendekar yang menjadi lawannya. Melihat salah seorang kawannya roboh, 3 pendekar yang lain bukannya takut dan kabur, malah justru mereka bertarung dengan lebih garang. Beberapa jurus segera berlalu. Di akhir jurus ke-20, kembali Wiyasa Muda mendapat kesempatan menyerangkan kerisnya. Wiyasa Muda berdiri tegap.
sementara tangan kanannya mencengkram keris yang berlumuran darah. Sekarang tinggal sisa 2 pendekar lagi. Wiyasa Muda menyeka kerisnya dengan selembar daun talas yang lebar, kemudian menyarungkan senjata pusaka itu ke dalam warangkanya kembali. Nah, bagaimana sekarang? Kalian masih juga belum menyerah? Hah? Lihat, 2 orang teman kalian sudah tewas bermandi darah. Apa kalian juga ingin menyusul mereka? Hah? Hah, sombong. Kau memang hebat bermain keris. Tapi belum tentu kau bisa merobohkan kami berdua. Kau masih boleh menggunakan senjata kerismu itu, Wiyasa. Tapi kami akan bertarung dengan tangan kosong. Hah? Dua orang pendekar yang usianya sepantar dan wajahnya juga mirip seperti orang kembar itu bergandengan tangan sejenak. Sepertinya mereka tengah memusatkan ilmunya secara bersama-sama. Ditantang bertarung tangan kosong, Wiyasa Muda tak tinggal diam. Dia pun segera memasang kuda-kudanya. Sementara kedua belah telapak tangannya digosok-gosok, kemudian ditiup beberapa kali. Ingsun amatek aji pangrajut Sukmo. Sewu srengenge dadi siji manjing ana epe-epeku. Kena gunung cukup, kena segara asat. Bumi gunjang ganjing, langit kumedap. Ketiban aji pangrajut Sukmo lebur situ dadi. Yes! Dua orang pendekar nampaknya juga sudah siaga. Mereka berdiri merenggang dan tangan mereka terlepas. Kemudian 2 orang laki-laki bertubuh gempal tersebut mulai membuat gerakan-gerakan yang aneh. Wiyasa Muda tetap berdiri tegak. Wajahnya sangat tenang. Dan nampaknya dia hanya menunggu diserang. Saat berikutnya, 2 orang pendekar itu pun mulai menyerang. Sungguh menakjubkan, pertarungan itu berlangsung sangat singkat. Ketika 2 pendekar itu menyergap, saat berikutnya mereka sudah menjadi mayat. Dada mereka gosong seperti disiram bara api. Itulah ilmu pangrajut nyawa atau pangrajut sukma. Ilmu pukulan yang daya maupun tenaganya diambil dari cahaya surya. Wiyasa Muda mengurai kuda-kudanya. Dia mengamati sesaat 4 orang pendekar yang bergeletakan di sana-sini. Semuanya sudah tidak bernyawa lagi. Apa urusan mereka dengan gadis itu tadi? Aku jadi penasaran. Memang seorang gadis yang cantik. Luar biasa kecantikannya. Dan rambutnya sangat indah. Dan rupanya dia pun seorang pendekar. Buktinya mereka tidak mampu menangkapnya. Tapi mengapa mereka memburu gadis itu? Aku harus segera mendapatkan jawabannya. Wiyasa Muda kembali melangkah. Langkah-langkahnya menjadi lebih ringan. Dan perjalanannya sekarang sudah mencapai tujuan. Ialah mencari gadis cantik dan berambut panjang. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio
Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain: Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Withendra sebagai Resi Wiyasa, Haryo, Nanang, Bambang dan Okoy sebagai pendekar, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Wiyasa muda dengan mudah menemukan gadis cantik berambut panjang? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Menungso urip saderma, lakoni sedaya kersaning kuwasa. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi, Penuhi dan sirami sanubari, bagaya ireng membasahi bumi. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.